Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita sebagai seorang mukmin meyakini bahwa setiap amal perbuatan yang kita lakukan di muka bumi semasa hidup, baik itu perbuatan buruk ataupun perbuatan baik, kecil ataupun besar, sembunyi-sembunyi atau terang-terangan, semuanya itu akan dibalas oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tindakan-tindakan baik akan mendapatkan balasan baik. Tindakan perbuatan maksiat akan mendapatkan keadilan atau siksa dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan demikian, maka sudah selayaknya kita sebagai hamba Allah yang masih diberikan anugerah berupa kesehatan, berupa kesempatan, ruh, nyawa masih bersarang dalam jasad kita masing-masing, untuk mempergunakannya dalam hal melaksanakan perintah-perintah Allah dan juga menjauhi segala larangan-larangannya. Dengan kita melakukan perintah Allah dan juga menjauhi larangannya inilah, insya Allah itu semua menjadi sebaik-baiknya bekal. Baik bekal hidup di dunia jangka pendek ini, terlebih-lebih bekal hidup di akhirat jangka panjang nanti. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, perlu kita ketahui bahwasannya perbuatan-perbuatan yang kita lakukan itu dicatat oleh malaikat-malaikatnya Allah, berupa malaikat Raqib dan juga malaikat Atid. Tidak lepas sedikit pun dari pantauan dan catatan dari malaikat yang ditugaskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Setelah nanti tiba saatnya terjadi hari kiamat, sampailah kita dihadapkan ke haribaan Allah subhanahu wa ta'ala untuk mempertanggungjawabkan semua amal-amal kehidupan kita, mulai kita masuk akil balik sampai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Diberikan buku catatan tersebut dan dibuka di situ. Kita akan melihat, mengetahui amal-amal baik kita, pun juga akan melihat dan mengetahui amal-amal buruk yang kita lakukan selama hidup di dunia ini. Maka beruntunglah bagi orang-orang yang ketika dibuka buku catatannya banyak amal kebaikan, banyak amal saleh, dan diterima dengan catatan tersebut, diterima dengan tangan kanan, dan ini menjadi isyarat dia menjadi calon penduduk surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka celakalah bagi orang yang melihat buku catatan amalnya ketika dihadapkan keharibaan Allah, dipasang mizan timbangan amal, terlihat di situ jauh lebih banyak
amal-amal buruk, kemaksiatan-kemaksiatan, kezaliman-kezaliman, dan seterusnya, maka dia akan histeris, menjerit, mengetahui itu semuanya, dan ia akan mendapatkan buku catatannya dan diterima dengan tangan kiri. Ketika itu ia menjerit, ia histeris, karena ia tahu betul konsekuensi ketika buku catatan yang diterima oleh tangan kiri, dia akan menjadi penduduk nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min dzalik. Namun demikian, ada sekelompok golongan umat manusia dari hamba-hamba Allah ini yang tidak melihat buku catatan amalnya, tidak mengetahui mizan, timbangan amal. Kenapa? Karena ia tidak ditimbang amalnya dan tidak diperlihatkan buku catatannya. Siapakah mereka itu? Yang beruntung tidak dihisab, tidak ditimbang, dan tidak dibuka buku catatan amalnya, tapi langsung mendapatkan rahmat Allah, pengampunan Allah, masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapakah mereka itu? Mari sama-sama kita kaji hadis berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza hadasa ala abdin musibatun fi badanihi aw malihi aw waladihi fastaqbala dzalika bisabrin jamilin istahyallahu yaumal qiyamati ayang sibalahu mizanan aw yang suralahu diwanan. Wa qala, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sabdanya begini, idza hadasa, ketika terjadi, ala abdin, atas seorang hamba, apa? Musibatun, sebuah musibah, fi badanihi, dalam badannya, au malihi, atau hartanya, au aladihi, atau anaknya, fastaqbala, maka ia menerima, dzalika, terhadap itulah semua musibah atau ujian dari Allah tersebut, diterima bisobrin, dengan sabar, jamilin, yang baik. Kalau begitu, istahya, maka malu. Siapa? Allahu, Allah. Malu yaumal kiamati, besok di hari kiamat. Ayang siba, untuk memasang, lahu, baginya, memasang mizanan, timbangan amal perbuatan. Au yang surah, atau malu Allah untuk membuka, menggelar, lahu, baginya, menggelar diwanan, buku catatan amal. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam hadis tersebut beliau junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan sebuah penjelasan bahwasannya ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan sebuah ujian berupa musibah kepada hamba-hambanya yang ada di muka bumi ini, musibah mengenai satu, mungkin badannya, kedua hartanya, atau ketiga anaknya. Tetapi ketika itu semua terjadi, ia menerima dengan sabar, sabar yang baik. Apa itu? Tentunya dengan sabar yang tulus, yang ikhlas, yang ridho, tidak mengadu kepada makhluk-makhluknya Allah atas musibah yang ia alami, yang terjadi baik pada dirinya
pada hartanya ataupun anak-anaknya. Jika itu terjadi, dohiron wabatinan, diterima dengan baik, tulus, betul-betul ikhlas, semata-mata mengharap ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala, maka ahli musibah di muka bumi yang semacam ini, besok ketika hari kiamat terjadi, saatnya dibuka buku catatan amal, saatnya digelar, dipasang mizan timbangan amal perbuatan. Ketika itu Allah subhanahu wa ta'ala malu untuk membuka buku catatan amal orang tersebut, dan juga Allah malu untuk memasang mizan timbangan amal. Artinya apa? Ia tidak menjumpai timbangan amal perbuatan, ia pun tidak menjumpai buku catatan amal perbuatannya, tetapi masuk surga bi ghairi hisab, yaitu orang-orang ahli musibah yang sabar, yang ikhlas, tulus, ridho ketika hidup di muka bumi ini, semata-mata mengharap ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah makna atau maksud daripada janji Allah, bahwasannya Allah akan memenuhi pahala orang-orang yang sabar ini bi ghairi hisabin, tanpa hitungan. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ini merupakan sebuah fadl, rahmat, keistimewaan khusus bagi orang-orang yang bersabar ketika hidup di muka bumi ini. Kan tetapi semuanya itu tentu tidak semudah membalikkan tapak kedua tangan atau mengedipkan kedua mata. Perlu proses, perlu belajar, perlu memupuk hati ya, dengan keimanan, dengan keilmuan, hingga bisa mencapai derajat orang-orang yang sabar dengan baik ini, karena pahalanya begitu besar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan pertolongan kepada kita semuanya, hingga kita mampu melaksanakan segala perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangannya, dan kita diberikan kekuatan untuk menjadi orang yang sabar, sabar yang jamil, sabar yang baik, hingga kita termasuk golongan orang-orang yang beruntung, baik di dunia fana ini, terutama di kehidupan jangka panjang akhirat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Sedikit yang Al-Fakir dapat sampaikan. Namun demikian, mudah-mudahan ada berkah dan juga ada manfaatnya. Apabila ada benarnya, itu semata-mata datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Apabila ada salah dan kurangnya, itu semata-mata karena kedoifan dan kebodohan Al-Fakir secara pribadi. Pun dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.